Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi kali ini, pagi ba'da salat subuh, kita insyaallah melanjutkan pembahasan dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang hamba muslim khususnya ya dalam kehidupan yang mereka jalani sehari-hari ya. Adapun adab yang kedua setelah kita bacakan tentang adab terkait dengan masalah niat, sekarang yaitu al-adabu ma'allahi azza wa jalla ya. Adab terhadap Allah azza wa jalla. Qala rahimahullahu ta'ala, al-muslimu yanduru ila ma lillahi ta'ala alaihi min minanin la tuhsa. Seorang muslim dia akan memandang seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan ya Allah terhadap muslim tersebut ya, bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak la tuhsa yang tidak bisa dihitung. Wa ni'amin la tu'ad, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ya yang tidak berbilang ya. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan pada hambanya ini sangatlah banyak ya, sangat banyak sekali. Jumlahnya tidak terhitung ya, bilangannya juga demikian. Iktanafathu min sa'ati uluqihi nutfatan fi rahimi ummihi ya. Nikmat kalau ya terhitung yaitu ketika mulai ya manusia tersebut menjadi nutfah ya, menjadi nutfah, tetesan air yang ada di rahim ibunya, di rahim ibunya. Ini mulai ya berlakulah nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang tentunya ya sebelumnya juga ada kenikmatan-kenikmatan lain yang mungkin manusia juga belum mengetahuinya. Tapi ya bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali yang dirasakan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, yang bisa dilihat oleh seorang muslim adalah tatkala pertama kali manusia menjadi setitik ya air yang berada di rahim ibunya. Wa tusayiruhu ila an yalqa rabbahu azza wa jalla ya. Dan terus ya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala ya, terus Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Fayashkurullaha ta'ala 'alaiha bilisanihi bihamdihi wa thana 'alaihi bima huwa ahluhu ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang diawali tatkala manusia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadi di awal ya penciptaan berupa setetes air ya, sampai manusia mendapatkan kenikmatan dalam perjalanan hidupnya ya, perjalanan hidupnya, fayashkurullah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah ya. Ini adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba tatkala dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bagaimana caranya ya? Bilisanihi bihamdihi wa thana alaihi ya, dengan mengucapkan di lisannya tersebut pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, sanjungan-sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Bima huwa ahluhu, yang Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan sanjungan dan pujian tersebut ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini model syukur yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk adab ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bijiwarihi ya, wa bijawarihi bitaskhiriha fi ta'atihi ya. Dan dengan anggota tubuhnya manusia tersebut bitaskhiriha fi ta'atihi, dengan menggunakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menunaikan ketaatan ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Jadi ketaatan yang kita tunaikan, ibadah yang kita lakukan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan, ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah jenis syukur yang pertama, yaitu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allahi Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, kalau seorang hamba sudah melakukan bentuk syukur yang semacam ini di lisannya dan di anggota badannya, maka ini adalah bentuk adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Id laisa minal adabi fi syai'in kufranu ni'am, ya. Ingat, ya, bukanlah termasuk adab yang mulia tatkala seorang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang banyak, kemudian dia mengkufuri nikmat tersebut, ya, mengingkari kenikmatan tersebut, ya. Tidak meyakini nikmat tersebut datangnya dari Allah, tidak memuji dan menyanjung Allah, dan juga tidak menggunakan kenikmatan tersebut, ya, untuk menunaikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa juhudu fadlil mun'im, ya, dan dia membangkang dengan kenikmatan fadlil mu'min, keutamaan dari yang memberikan nikmat, ya. Wa tanakuru lahu wa li ihsanihi wa li in'amihi, dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sekaligus muallif rahimahullah taala pengarang kitab ini menyebutkan, ya, dua sifat sekaligus, ya, yang terjadi pada manusia, ya. Yang pertama yaitu bentuk adab yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah nikmat ini, yaitu seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya disebutkan, ya, dengan memuji dan menjunjung Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Kemudian yang kedua, menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut, ya, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang kedua, sifat yang tercela yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, ya, bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Melalaikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." An-Nahl ayat 53. Yang artinya, dan tidaklah apa yang ada pada diri kalian dari suatu kenikmatan, ya, faminallah, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi apapun yang kita rasakan berupa kenikmatan, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat sehat kita, nikmat fisik kita, ya, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat harta, apapun yang itu berupa kenikmatan yang kita rasakan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya bagaimana? Disebutkan, ya, hendaklah kita bersyukur dengan kesehatan kita, ya. Hendaklah kita bersyukur dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan keislaman kita dan keimanan kita. Caranya memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, menggunakan seluruh kenikmatan tersebut untuk taat pada Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. An-Nahl ayat 18, ya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian pasti tidak akan mampu menghitungnya, ya. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kenikmatan Allah yang diberikan pada seorang hamba sangatlah banyak sekali, ya. Yang tadi diisyaratkan, ya, awal kenikmatan yang dirasakan seorang hamba adalah penjagaan Allah tatkala masih, ya, berupa tetesan air di rahim seorang ibu, ya. Ini sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah, penjagaan dari Allah, ya, sampai manusia hidup, ya, menjalani kehidupan ini sampai dengan matinya. Semuanya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa yaqulu jalla jalaluh, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni, maka ingatlah, berzikirlah kepadaku, adzkurkum, maka aku ingat pada kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur terhadapku, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, 3 ayat yang disebutkan secara ringkas, ya, namun ya memiliki kandungan yang sangat jelas, ya. Ayat yang pertama menyadarkan pada kita tidak ada suatu kenikmatan yang kita rasakan saat ini kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala kenikmatan yang ada pada kalian maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dijelaskan di ayat kedua, nikmat yang seperti apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenikmatan yang sangat banyak yang tidak berbilang. Seandainya kita menghitungnya, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini bagaimana adab kita tatkala mengetahui kita diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang banyak, yaitu washkuruli wala takfurun, ya. Hendaklah kita bersyukur dan janganlah ya mengkufuri nikmat tersebut, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim tatkala ya mengetahui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan setelahnya, wa yanzurul muslimu ila ilmihi bihi wattilaihi ala jami'i ahwalihi. Seorang muslim melihat ya ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, ya, yaitu seorang muslim. Wattilaihi, pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, yaitu seorang muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya seluruh perbuatan hamba, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi seluruh perbuatan hamba. Ala jami'i ahwalihi, dari seluruh ya kondisi-kondisi yang ada pada seorang hamba ini diketahui oleh Allah, diawasi oleh Allah. Fayamtali'u qalbuhu minhu mahabatan, ya. Beliau mengatakan, maka seorang muslim tatkala menyadari perkara ini, senantiasa diketahui oleh Allah, senantiasa diawasi oleh Allah, maka hatinya terisi dengan mahabatan, penghormatan, diiringi dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut tatkala ya berbuat kemaksiatan, takut tatkala meninggalkan kewajiban. Ini termasuk pengontrol yang sangat kuat, ya. Seandainya seorang memiliki pengontrol ini, saya kehidupannya atau kondisinya itu baik, ya. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu mengetahui dan Allah itu senantiasa mengawasi. Wa nafsuhu lahu waqaran wa ta'ziman, ya. Dan terpenuhi nafsunya ini, jiwanya ini dipenuhi dengan ya pengagungan dan penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini merupakan ya konsekuensi atau dampak dari keyakinan seorang muslim tatkala ya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan mengawasinya, ya. Dia mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fayakhjalu min ma'siyatihi, maka dia takut bermaksiat kepada Allah. Wa yastahyi min mukhalafatihi, dia malu menyelisihi ya aturan-aturan Allah. Wal khuruji an ta'atihi, dan keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang tatkala dia menginginkan ya sifat-sifat yang mulia ini, menghormati Allah, ya, memuliakan Allah, ya, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara-perkara yang melanggar aturan-aturan Allah, ya, keluar dari ketaatan, ya, takut dengan hal-hal yang buruk, ya, dan menginginkan kebaikan-kebaikan, hendaklah ditanamkan pada dirinya, ya, pada hatinya tersebut keyakinan Allah itu mengetahui dan Allah itu senantiasa mengawasi, ya. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allahi ta'ala. Ini merupakan adab ya seorang muslim terhadap Allah Azza wa Jalla.
id laisa minal adabi, termasuk bukan dari adab yang mulia, fi syai'in, pada suatu, an yujahirul abdu sayyidahu bil ma'asi, ya, seorang hamba terang-terangan bermaksiat terhadap tuannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya. Ini bukan termasuk adab, ya. Dia sudah diberikan kenikmatan, ya, dia sudah diawasi dan dijaga, ya, namun dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Au yuqabilahu bil qabaih, atau ya pengawasan dari Allah, penjagaan dari Allah, ya, pengetahuan dari Allah, dan juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini dibalas dengan keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan. Ini bukan termasuk adab, ya. Wa huwa yashhaduhu wa yanzuru ilaihi, padahal Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan melihat perbuatan hamba tersebut, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Intinya pada paragraf ini, ya, seorang muslim harus meyakini, ya, bahwasanya Allah itu mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala itu juga menguasai seluruh kondisi-kondisi hamba ketika bersama manusia ataupun tatkala sendirian, ya. Ini seandainya tertanam pada hati seorang muslim, tadi disebutkan akan timbul pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga dia malu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, malu menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, malu dia itu keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka coba, ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat ini, ya, dimiliki dengan cara bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapakah kalian, ya, tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqakum atwara, padahal Allah telah menciptakan kalian yaitu bertahap-tahap, ya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan, ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah kamu dalam suatu kondisi, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan dalam kondisi kalian baca ayat Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan kalian beraktivitas dengan suatu pekerjaan, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami itu akan menjadi saksi atas perbuatan kalian. Id yufiduna fihi ma ya'subu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama, ya. Tatkala kondisi-kondisi tersebut tidak ada yang terluput dari Allah, ya, tidak ada yang tertutupi dari Allah, meskipun sebiji sawi, ya, yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini ayat-ayat yang menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya, mengetahui seluruh apa yang terjadi, ya, pada hambanya, ya, semuanya, baik yang kecil maupun yang besar, ya, yang di langit maupun yang ada di bumi, ya. Sekecil ini disebutkan min misqali dzarratin, ya, sekecil biji sawi atau zat yang paling kecil pun ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini keyakinan terhadap ayat ini menghadirkan, ya, suatu perasaan yang ada di dalam hati manusia, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui, ya, kondisinya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya, ya, yang menjadikan seorang muslim terkontrol perbuatannya, ya, tidaklah melakukan perbuatan kecuali sadar, ya, ini adalah dilihat, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim, ya, pada dirinya ketika bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Sisanya misalkan ada pertanyaan seperti yang sudah kita sebutkan, mungkin kita jawab, ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, ya. Assalamualaikum Ustadz, apa maksudnya Allah ingat kepada kita? Apakah
jika kita tidak bersyukur Allah itu lupa ya. Tapi pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya ya. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yang sifatnya itu umum, yang kedua sifatnya khusus atau istimewa ya. Kalau yang sifatnya umum ini seperti pada umumnya makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dibedakan antara seorang yang dia itu taat atau seorang yang dia itu bermaksiat ya. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya apa? Disebutkan oleh sebagian para ulama ya. Salah satu penjagaan Allah, manusia itu tatkala tidur ya, dalam kondisi tidak bisa mengontrol dirinya. Ada lubang hidung, ada lubang telinga, dan juga tubuhnya ini terhampar begitu saja ya. Namun lihatlah ya, betapa banyak semut tapi ternyata juga tidak masuk atau bersarang ke telinga manusia ya. Atau hewan buas kemudian menerkam manusia ya. Jadi ini bentuk ya pengawasan atau penjagaan atau ilmu Allah yang sifatnya itu umum ya, berlaku bagi semua makhluk ya, berlaku bagi semuanya makhluk yang sifatnya umum, termasuk diberikan ya anggota tubuh yang lengkap. Ini tidak dibedakan antara muslim dan kafir ya, diberikan ya seperangkat untuk hidup di dunia ini, makanan ya, tempat tinggal dan seterusnya, ini semuanya sama antara yang muslim dengan yang kafir. Adapun penjagaan ya, pengawasan yang secara khusus ya, ini jenis yang kedua, ini hanya diberikan oleh Allah ya kepada manusia atau hambanya yang taat padanya ya. Berupa apa? Berupa hidayah ya, memeluk agama Islam, berupa ilmu, berupa taufik untuk beramal ya. Ini yang sifatnya khusus atau istimewa ya, seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang wali-wali Allah ya. Seorang yang sudah menjadi wali Allah, kesayangan Allah karena ketaatan dia, keimanan dan ketaatannya, dia akan dijaga oleh Allah pandangannya, tangannya, langkah kakinya ya. Ini yang sifatnya adalah khusus ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada seluruh hambanya kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya umum ya. Adapun yang khusus ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dia itu ya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana membiasakan agar merasa diawasi Allah sehingga bisa menjaga amal? Jazakumullah khairan. Barakallahu fik. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana senantiasa menghadirkan muraqabatullah ya. Ini seperti sifat-sifat mulia yang lainnya, ini perlu latihan ya. Nabi SAW mengisyaratkan ya tentang kejahilan ketika seorang pengen hilang ya pada dirinya. Al ilmu bitta'allum ya. Rasulullah mengatakan kalau orang dia itu jahil atau bodoh ya, pengen berilmu ya dengan cara belajar. Al-hilmu bittahallum, orang yang keras pengen jadi lemah lembut ya, pengen jadi orang yang penyabar, maka dengan melembut-lembutkan sifatnya ya. Kemudian juga di hadis yang disebutkan man sabbara sabbarahullah, man tasabbara sabbarallah, barang siapa yang senantiasa berusaha bersabar maka akan dijadikan hamba yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang pangkalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Terkait dengan masalah muraqabatullah juga demikian ya. Seorang hamba bisa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sebelum beraktivitas dalam kondisi apapun menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ya. Merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terus dilatih sampai ya keyakinan tersebut betul-betul menguat ya.
Dan ingat ya, ketika ini sifat mulia ini dimiliki oleh seorang hamba, nanti dampaknya itu positif ya, seperti sifat-sifat mulia yang lainnya. Ilmu tadi kita contohkan, kalau sudah dimiliki seorang hamba, maka dia akan mendapatkan petunjuk setiap langkahnya, melangkah dengan langkah benar ya. Orang yang lemah lembut juga demikian, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu ya. Dia senantiasa tenang ya dalam menghadapi suatu masalah. Ini dampak positif ketika sifat-sifat mulia ini ada. Sabar juga demikian, kalau sudah dimiliki oleh seorang, maka dia ya mendapatkan pahala dari kesabarannya ya. Terhadap masalahnya dia istiqomah ya, tidak putus asa. Demikian juga muraqabatullah ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dimiliki oleh seorang, maka dia akan mendapatkan dampak yang positif ya dari perbuatan tersebut, yaitu berupa apa? Yaitu berupa ya, dia senantiasa ya terjaga dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mungkin ini ada suatu kisah yang sangat terkenal sekali ya tentang muraqabatullah ya, merasa diawasi Allah, yaitu kisah di masa siapa? Umar bin Khattab ya, seorang perempuan penjual susu ya, yang gadisnya dia dibisiki oleh ibunya untuk mencampur susu biar dengan air ya, biar keuntungannya banyak, karena pada umumnya orang-orang yang jualan susu juga demikian ya. Maka si gadis ini tidak mau, dia katakan meskipun Amirul Mukminin dia tidak mengetahui, tapi Allah itu mengawasi atau mengetahui kita ya. Dan betullah ini akhirnya dinikahkan oleh salah seorang dari anak Umar bin Khattab, kemudian lahir ya dari keturunannya, yaitu orang yang semisal dengan Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Abdul Aziz ya, Allahu Akbar. Ini ya, ini dampak dari sifat-sifat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Pasti ya, awalnya itu berat, namun di akhirnya pasti nanti ada dampak positif. Entah itu dia rasakan segera atau dia rasakan nanti setelah anak keturunannya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Sebelum diakhiri, maka kita ringkaskan ya apa yang sudah kita bacakan ya. Di antara adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada suatu yang dia lewati kecuali pasti mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah seorang hamba berada dalam kondisi tertentu kecuali dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang bersyukur, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat muraqabatullah ya, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup majelis ini dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan bisa kita dakwahkan pada orang-orang yang ada di sekitaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mang harus pendek.